Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kenalin, aku Deina dan aku Rora sebagai pewawancara dalam acara kali ini, yaitu sharing beasiswa dengan tema Empowering Your Dreams Through Scholarship. Kali ini kita dibersamai dengan narasumber yang cantik-cantik dan keren-keren banget. Tapi kan tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau mbak-mbak ini kenalan dulu deh? Oke, mulai dari aku ya. Ya. Hai semua, kenalin aku Margaret Valeris Tepuh. Kalian bisa panggil aku Margaret. Aku awardee beasiswa Jarum angkatan 41 tahun 2025-2026. Halo semua teman-teman HMTI, perkenalkan aku Lutfia Amanda dari Teknik Industri Angkatan 2024 yang merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2024. Salam kenal. Salam kenal Mbak Lutfia dan Mbak Margaret. Gimana nih kabarnya Mbak? Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa ya? Akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah aja sih. Terus sibuk ngurus praktikum. Lumayan hektik lah. Kalau aku sendiri juga fokus ke kuliah dulu di semester 4 kan mungkin ini mulai ada matkul yang tentang khusus teknik industri gitu kan. Terus jadi panitia di event aja. Keren. Ya, semoga dilancarin ya Mbak kegiatannya. Amin. Ini kita langsung ke inti acaranya aja kali ya deh. Kan kemarin kita udah sempat open Q&A ya Mbak di Instagram HMTI. Ternyata tuh teman-teman banyak yang nanyain. Terus sekarang kita mulai dari pertanyaan nomor 1 aja nggak sih? Oke, guys, langsung kita mulai aja ya Mbak. Buat yang pertanyaan pertama, boleh dong Mbak ceritain awal mula tahu program beasiswa yang ini dari mana? Apa emang udah ngikutin dari lama? Atau mungkin pas lagi scrolling medsos tuh tiba-tiba ketemu dan tertarik? Boleh mulai dari Mbak Margaret dulu. Oke, awal tahu beasiswa Jarum ini sebenarnya iseng-iseng ya. Iseng-iseng pas lagi scrolling Instagram tuh ya, tiba-tiba muncul beasiswa Jarum gitu. Nah, kebetulan aku juga lumayan menargetkan diri aku dari semester 2. Semester 2 itu tuh untuk get scholarship gitu semasa kuliah ini. Nah, akhirnya ketemulah beasiswa Jarum ini. Nah, kebetulan juga cutting aku pas angkatan 21 ini, yaitu awardee beasiswa Jarum. Namanya Mas Alfi, kalau kalian tahu. Nah, dari situlah aku mulai ya sedikit start lah tentang beasiswa Jarum ini dan menarik nih gitu. Kalau dari Mbak Lutfia gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kepikiran buat pengen dapetin kayak pasti tetap ada harapan ya. Kalau misal waktu dulu aku di SMA aku udah kepikiran aku nanti pengen dapet beasiswa kayaknya bagus sih, kayak meringankan beban orang tua juga kan. Tapi itu kayak cuma kepikiran sesaat aja. Terus waktu liburan kuliah, mau masuk awal kuliah itu tuh tiba-tiba tuh ada temen yang ngechat kayak mau nggak ikut ini seleksi ini gitu kan. Terus kayak oh udah buka. Jujur aku enggak belum riset tentang kayak kapan pendaftarannya dibuka. Ternyata tuh udah dibuka dan itu tuh yaudahlah nggak apa-apa, iseng aja coba. Itu udah tahu kalau misalnya mau ikut tuh udah hamin seminggu penutupan ini seleksi kan itu udah sudah ketemu. Berarti langsung ya Mbak? Iya. Oke, berarti itu udah kayak motivasinya dari awal emang pengen dari semester 2 sama pas SMA udah pengen kayak nambah gitu ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Kalau mau dari beasiswa lain kan ada syarat-syaratnya kan Mbak. Nah kalau dari beasiswa Jarum sama unggulan sendiri itu syaratnya apa aja ya Mbak? Apakah IPK itu seberpengaruh itu gitu? Dulu ya. Kalau dulu sebenarnya ada perubahan. Koreksi kalau saya salah, kayak sepengetahuan itu tuh dulu tuh emang ada minimal buat IPK-nya ya kan sebenarnya beasiswa unggulan sendiri itu ada yang untuk mahasiswa baru kayak dulu aku, jadi emang nggak pakai IPK kan, maksudnya nggak pakai syarat
itu IPK, jadi pakainya rapor dan lain-lain itu masuk di seleksi administrasi Itu gitu. selama 6 semester atau rapot 5 semester? Kayaknya 6 semester deh. 6 semester ya. Iya, jadi itu beasiswa unggulan sendiri itu tuh ada 2 kali tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi wawancara. Nah, di seleksi administrasi itu mencantumkan yang mahasiswa baru itu mencantumkan salah satunya mencantumkan raport itu, kayak transkrip raportnya itu. Terus kalau misalnya untuk mahasiswa ongoing, misalnya kayak mahasiswa semester 3 itu tuh kemarin aku baca di buku panduan tuh IPK-nya minimal 2,75 atau 3 gitu. Jadi emang beda persyaratannya dari yang mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing. Jadi mungkin bisa dicek sendiri lah kalau misalnya. Tapi kalau misalnya udah keterima, terus ternyata IPK-nya tuh lebih rendah dari syaratnya, itu bakal ada peringatan atau gimana gitu? Nah, sebenarnya kalau kemarin itu waktu tanda tangan kontrak itu emang waktu di tanganku tuh nggak ada minimal IPK-nya untuk keberlanjutannya. Tapi kalau misalnya di tahun 2023 itu minimal 3. Nah, kalau misalnya kelanjutan sampai saat ini aku kurang tahu. Nah, tapi seberjalannya ini tuh setiap semester tuh kita ada pelaporan di websitenya beasiswa unggulan, kayak nanti IPK-nya berapa, terus pelaporan prestasi yang udah pernah diraih selama di semester itu bakal dilaporin setiap semesternya gitu, sebelum daftar ulang di Siakat gitu. Kalau dari Mbak Margaret sendiri gimana, Mbak? Oke, kalau buat beasiswa Jarum itu tahapannya ada 4. Nah, dan dimana salah satu persyaratan itu adalah IPK. Nah, jadi buat kalian yang mau daftar beasiswa Jarum, kalian harus mention satu hal ini, dimana IPK kalian minimal harus 3 dari predikat 4 gitu. Nah, untuk tahapannya ini ada 4 macam yang tadi aku bilang. Yang pertama itu ada administrasi, lalu ada tes tulis online, terus tes tulis offline, dan juga wawancara. Nah, seperti itu. Dan dimana ya masing-masing tahapan ini pasti ada kesulitannya sendiri-sendiri lah gitu. Itu sih. Kalau menurut Mbak Margaret yang paling susah bagian mana, Mbak? Yang paling susah menurut aku adalah bagian wawancara. Itu bukan pasti ada tahapannya susah, tapi di bagian ini pasti ada struggle tersendiri gitu, apalagi berhadapan sama pembina sama pewawancara, karena itu pasti ada rasa deg-degannya sendiri lah gitu menurut aku gitu. Wawancaranya secara offline ya, Mbak? Wawancara iya tatap muka langsung, kayak aku kalian nih gitu loh. Menantang banget ya. Iya. Kalau dari Mbak Margaret ini tuh ada tipsnya nggak, Mbak, biar kita pas wawancara tuh kayak nggak kayak terpressure banget lah gitu? Oke, tips dari aku ya. Nah, aku cerita sedikit gimana pas wawancara itu. Sebenarnya aku mempersiapkan, aku cari-cari di internet nih tips and tricks. Aku scroll TikTok juga, aku scroll media sosial. Ini kira-kira kalau misalkan wawancara beasiswa Jarum kayak apa sih yang ditanyain gitu. Nah, tapi karena waktu itu ada satu hal lain, dan dimana itu tuh udah sore juga ya kan, udah sore, jadi cukup ngeblank ya, karena itu tuh rangkaiannya itu cukup panjang dari tes tulis sampai wawancara. Itu aku udah lumayan capek dan lumayan udah gak ada tenaga, jadi aku bener-bener waktu wawancara itu aku mengekspresikan diriku, ini aku yang sesungguhnya gitu loh. Jadi nggak tertemplate lagi gitu loh dengan apa yang udah aku siapkan. Nah, justru menurut aku itu yang menjadi poin plus kalau kalian wawancara, kalian mengekspresikan diri kalian sebenarnya gitu loh, tidak tertemplate dari apa yang udah kalian pelajari sebelumnya gitu loh. Kalian bercerita aja gitu loh kalau tanya sama pewawancaranya. Jadi kayak jujur aja gitu? Iya, jujur ke pewawancaranya kalau diri kalian ini sebenarnya gimana gitu. Oh, buat teman-teman di rumah bisa dicatat nih tipsnya. Bener. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kira-kira waktu menjadi beasiswa ada nggak sih momen yang menurut Mbak nggak terlupakan?
Bisa dari Mbak Lutfi dulu. Karena mungkin apa ya, jarak mempersiapkan sama deadline dari pengumpulan itu jadi cepat, jadi itu challenging ya menurut aku. Kayak oke, terus ya udah lakuin aja, do the best aja. Kalau misalnya emang rezeki itu nggak cuma dulu gitu loh. Jadi kayak oke, kalau misalnya udah nyoba ya udah nyoba dulu gitu kan. Terus habis itu challenging lagi tuh, betul banget kata Mbak Margaret, wawancara. Ya ini sih meskipun wawancaranya online ya, tapi itu kan dulu emang aku juga scroll TikTok juga nih, misalnya dari award di beasiswa unggulan sebelumnya atau yang di TikTok itu kayak tips and triknya tuh, daftar pertanyaannya tuh apa aja. Dulu aku list di apa namanya di Excel apa itu, sekalian kayak nomor pertanyaan yang mungkin muncul, terus jawaban di sampingnya gitu. Jadi udah aku iniin. Waktu wawancara emang kayak tidak out of the box, itu kayak pertanyaannya tuh nggak ada yang dari aku siapin itu sama sekali, nggak ada kayak ya 1-2 lah, tapi kayak enggak kayak gini, lebih persen ya Mbak yang ada. ya malah kayak pertanyaan itu lebih ke study case tentang diri kita sendiri. Jadi kayak bapaknya kayak, kamu nih misal tolong nilai diri kamu berapa kalau misalnya ada masalah ini di hidupmu, kayak gitu. Jadi itu kayak out of the box ya, jujur kayak awalnya agak ngeblank, kayak oke, mikir dulu, kayak kan udah beda banget dari yang udah aku listin itu gitu loh. Terus habis itu ya udah jawab aja sebisanya gitu. Tapi keren banget sih. Kalau dari Mbak Margaret sendiri gimana Mbak? Kalau dari aku yang paling menarik, yang paling berkesan, Iya. yang paling berkesan adalah di tahap-tahap terakhir sih, dimana kalau waktu angkatan aku itu, dia itu antara tes tulis offline dengan wawancara itu tuh di satu hari yang sama, kayak yang tadi aku bilang. Jadi kita lumayan udah terpakai lah energinya gitu ya, dari rangkaian yang tes tulis offline sampai ke wawancara. Nah gitu. Kebayang sih capeknya Mbak. Ya kan. Tapi tenang aja guys, kalau kalian menikmati dan kalau kalian emang sepengen itu, nggak capek, aman banget gitu loh. Nah, dan yang tadi sih sama yang apa yang aku persiapin tuh ya, sebenarnya itu tuh jauh banget pertanyaan pas wawancara asli real itu dengan apa yang aku persiapkan itu menurutku juga lumayan jauh banget, malahan hampir gak ada ya. Itu jatuhnya kayak pertanyaan study case sama gitu loh, tentang mereka tuh ingin tahu diri kita tuh gimana gitu loh sebenarnya, bukan pertanyaan yang mungkin di media sosial tuh ada, tapi cuman mungkin hanya 10% dari 100%. Nah, sisanya adalah si pewawancara ini dia tuh ingin tahu gimana diri kita gitu. Jadi mereka tuh akan pertanyaan beruntun menurutku. Gitu. Berlanjut terus. Iya. Apa dijawab sama betul. wawancaranya kayak gitu. Dikritisi ya berarti. Iya. Berarti kita kayak harus benar-benar mengenali diri kita tuh gimana. Iya, dan harus jujur. Iya sih. Oke, lanjut ya Mbak. Kan kalau beasiswa kan pasti kayak selain dapat uang saku kan ada benefit-benefit lain. Kalau di Jarum sama Unggulan tuh ada dapat benefitnya apa aja ya Mbak? Mungkin dari Mbak Margaret dulu. Oke, kalau dari beasiswa Jarum itu sebenarnya ada 3 rangkaian inti, di mana kita itu sebagai beasiswa Jarum selama setahun wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kalau kalian cek-cek di websitenya beasiswa Jarum itu ada 3, di mana yang pertama itu karakter building, lalu yang kedua ada leadership development, lalu yang ketiga itu nation building. Nah, kalau misalkan karakter building itu kita itu diajarkan untuk mengetahui gimana diri kita, terus how to improve myself gitu dari rangkaian acara tersebut. Nah, lalu ada leadership development, itu outputnya itu adalah untuk mempersiapkan kita sebagai calon pemimpin yang baik di masa depan. Nah, dan untuk nation building itu adalah
bisa dibilang rasa cinta tanah air lah ya, nation building gitu kayak namanya ya. Nah, kalau dari aku sendiri baru ngikutin dua rangkaian kegiatan itu, character building sama leadership development gitu. Menarik banget sih Mbak. Berikutnya buat beasiswa unggulan, kan tema yang diangkat tuh biasanya terkait kontribusi seperti apa yang akan kita berikan di masa depan nanti. Nah, sebagai mahasiswa yang mendaftar beasiswa unggulan, apakah kontribusi yang akan kita berikan itu harus selinear dengan prodi kita selama di kuliah atau gimana ya Mbak? Karena yang pertama itu biasanya ditulisnya kan waktu di ISA, jadi waktu di seleksi administrasi itu kita mencantumkan ISA yang udah kita tulis di situ. Biasanya setiap tahun tema ISA itu setiap tahun tuh beda gitu. Jadi tergantung tahun besok dapatnya apa gitu. Nah, kebetulan di 2024 kemarin aku dapatnya kontribusi tentang apa yang akan dilakukan, yang udah dilakukan apa yang belum dilakukan gitu. Jadi waktu aku tulis di ISA itu emang yang udah pernah aku lakuin, meskipun kayak misal waktu di SMP ataupun di SMA, kayak kontribusi kecil apa yang udah pernah kalian lakukan tuh udah bisa mengubah apa yang ada di hidup kalian gitu loh. Jadi kayak kontribusinya sih menurut aku dari langkah-langkah kecil. Kalau misalnya aku dulu ya, maksudnya yang aku tulis di ISA gitu kan, mungkin juga orang award-award yang lain beda juga gitu loh. Atau ada banyak kok yang ISA yang emang selinear sama prodinya gitu loh. Apalagi kan jujur mahasiswa baru teknik industri kemarin kan aku juga belum terlalu paham banget teknik industri itu apa ya. Jadi kayak aku serebetin dikit-dikit sama teknik industri, tapi lebih ke yang lebih banyaknya tuh yang aku cantumin waktu yang udah pernah aku lakuin selama di SMP ataupun di SMA gitu. Dulu juga waktu pendaftaran administrasi, saat itu juga nyantumin sertifikat kepanitiaan ataupun sertifikat organisasi itu tuh disuruh melampirkan gitu. Iya. Gitu Mbak. Kan kalau di ISA BO tuh ada nggak ya kira-kira metode penulisan ISA yang sering dipakai buat apply gitu? Ada template-nya dan ada buku, ada ketentuannya ada di buku panduan, dan itu bisa dilihat dan diunduh di websitenya beasiswa unggulan Kemendikbud teman-teman. Jadi kalian bisa itu ada syarat. Berarti real nggak kayak 00 mulai ISA-nya di mana gitu ya Mbak? Berarti nggak ada benar gitu ya? Tuh. Ada kok, misal kayak nanti isinya mencakup apa gitu. Kalau ini masih tentang seputar SIBU sih Mbak, cara nulis prestasi di SIBU tuh agar pergantian bentuknya halus atau kriteria prestasi yang bisa dimasukin ke dalam pendaftaran BU tuh apakah hanya prestasi menang lomba atau bisa yang lain? Bisa dari yang lain, karena aku mencantumkannya itu juga dua-duanya kebetulan. Jadi kayak nggak yang harus full dapat atau dapat medal ataupun dapat juara atau enggak. Kalau saya kalian selama di di SMA atau di SMP udah melakukan hal yang udah bisa berdampak bagi sekalian itu bisa dicantumkan gitu. Tuh. Ini nggak cuma lomba, Nggak cuma kayak misal menang lomba itu tapi kita berkontribusi gitu ya Mbak. Oke Mbak, tadi kalian buat benefit yang didapat dari BU itu apa aja ya Mbak? Selain uang saku. Iya, mungkin dari beasiswa unggulan sendiri agak berbeda ya dari beasiswa Jarum, karena ya aku pernah riset juga di beasiswa Jarum tuh banyak banget kegiatan offline yang udah disebutin Margaret tadi. Di beasiswa unggulan tuh emang kurang di situ, jadi kayak emang fokusnya emang lebih ke diri sendiri, maksudnya lebih ke kontribusi diri sendiri gitu. Jadi tapi itu pernah di tahun aku kemarin itu ada pelatihan penulisan kayak paper atau ISA gitu, dan itu wajib diikuti sama seluruh awardee, dan itu biasanya di region-region, setiap region gitu. Itu acaranya offline dulu offline tuh ada kayak pengembangan skill atau apa gitu. menarik. Oh iya Mbak, kalau semisal kita nih udah keterima beasiswa, itu tuh bakal sampai lulus atau gimana? Oke,
Oke, kalau dari beasiswa Jarum sendiri itu kebetulan programnya hanya 1 tahun. Jadi semester 4 daftar. Nah, itu nanti selesainya itu biasanya pas di 1 tahun, misal keterima itu di bulan Oktober. Nah, itu programnya akan berhenti di bulan Oktober. Tapi setelah itu kalian tidak akan begitu saja. Ada yang namanya Ikatan Alumni Beasiswa Jarum, IKBDP atau apa ya? Aku lupa singkatannya. Cuman namanya itu emang Ikatan Alumni Beasiswa Jarum. Nah, itu dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang nih, aku mungkin nanti 41 ada semua di situ. Jadi kita kayak tetap berjejaring, kita tetap berkomunikasi walaupun kita udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Kalau di beasiswa unggulan, Kalau di beasiswa unggulan emang kemarin di apa ya, di ada pendapatan di yang kita dapat itu tuh udah dituliskan tuh emang kita mendapatkan beasiswa atau uang saku ataupun itu sampai lulus dari semester 1 sampai semester 8, dihitungnya 4 tahun kalau di sarjana gitu sih. kalau misal kita daftarnya di semester 3 kan Mbak? Iya. Itu dimulai biayanya dari mulai semester 3 sampai lulus atau kayak semester 1 juga dapat? Soalnya kemarin dapat info katanya semester 1 juga di backup gitu. Iya, kebetulan kemarin tuh kan di semester 1 itu tuh emang udah harus pembayaran dulu kan, UKT dari Univ kan emang mengharuskan buat membayar dulu. Terus apa namanya, waktu kemarin udah tanda tangan kontrak itu emang ternyata di reimburse dari yang satu kemarin gitu. Jadi kan itu pengumumannya waktu mulai ke semester 2 ya, nggak salah. Terus itu yang semester 1 ternyata di reimburse gitu. Dan ya yang di reimburse pun itu sesuai sama yang UKT kita, dan itu per prodi, maksudnya per orang kan juga beda ya. Iya. Per prodi juga beda jumlahnya, nominalnya itu juga disesuaikan sama ini. Aku mantep banget ya benefitnya. Gitu. Lanjut Mbak. Dan kan kalau yang tadi kan udah benefit yang didapat sama FNM beasiswa. Kalau feedback buat yang unggulan sama Jarum itu apa ya Mbak? Maksudnya kita harus ngelakuin apa buat balasannya setelah dapat beasiswanya? Lebih ke nanti mungkin kontribusi yang sama dilakukan sama kuliah ataupun setelah kuliah sih. Karena juga dari beasiswa unggulan pun tidak terlalu seperti menuntut, maksudnya kayak apa ya, kalau misalnya harus mengikuti ini itu nggak ada, kebetulan nggak ada di situ ya. Jadi kayak mungkin dari apa ya, kemudahan yang udah diberikan dari beasiswa unggulan itu jadi kayak motivasi diri, dia beasiswa unggulan nggak sih, kayak ini udah dimudahkan loh gitu loh. Jadi kayak mungkin tuh jadi apa ya, motivasi di diri kita sendiri, kayak kita kuliah udah dibiayain gitu kan, terus kayak kita bisa ngelakuin apa aja dari uang itu udah dikasihkan dari pihak beasiswa gitu. Mungkin bisa ikutin apa namanya, organisasi ataupun lomba-lomba kayak gitu kan, juga sangat apa ya, berkontribusi lah. Kalau di beasiswa Jarum gimana Mbak? Kalau di beasiswa Jarum sendiri itu kebetulan seingat aku ya, itu tuh pas tanda tangan kontrak juga dari Jarum Foundation atau pelaksana beasiswa Jarum, itu memang tidak ada spesifik feedback yang harus kita berikan gitu loh. Nah, hanya kalau aku lihat sih dari kegiatan yang udah mereka kasih buat kita, terus bantuan biaya pendidikan gitu setiap bulannya. Nah, itu kalau menurut aku juga sama, kayak ada kesadaran lah gitu, dan ada keinginan harapannya untuk berkontribusi, terutama berkontribusi ke masyarakat gitu loh, dari apa yang udah kita dapet gitu sih. Keren banget sih Mbak. Last but not least nih Mbak, ada nggak sih bocoran info beasiswa atau pesan inspiratif buat teman-teman yang lagi berjuang buat dapetin beasiswa? Bocoran beasiswa itu contohnya kayak gimana tuh? Kayak apa?
Mungkin kita berarti kayak infonya dapat dari mana atau Iya. ada tips-tips atau gimana gitu. Oke. Apa yang harus dilakuin biar bisa lolos gitu. Oke, karena kebetulan aku di beasiswa Jarum, kalian bisa cek info lengkapnya itu di www.jarum beasiswa plus. Nah, itu lengkap banget. Dan kebetulan guys, beasiswa Jarum itu baru buka untuk semester 4 itu di tahun ini. Kemarin baru banget. Jadi kalian bisa banget untuk pantau informasinya dan jangan lupa daftar, siapin berkas-berkasnya gitu. Dan juga tips and trick kalau menurut aku sih be yourself gitu loh guys. Kayak apa yang udah misalkan kalian udah berkontribusi gitu. Nah itu kalian bisa banget lampirkan menurut aku di pendaftaran di form beasiswa Jarum gitu. Itu menurut aku bisa jadi nilai plus sih kalau misalkan kalian melampirkan hal-hal tersebut. Dan juga menurut aku yang cukup struggle adalah di bagian wawancara yang tadi aku bilang, kalian cukup jadi diri kalian sendiri dan kalian sampein gimana diri kalian gitu loh. Dan juga oh ya, ada satu lagi tahapan itu di bagian tes online. Nah itu kalau menurut aku tes online kalian bisa pelajarin sejenis TPS kali ya, kayak TPS kayak tes matematika gitu. Nah itu bisa banget kalian pelajarin dulu. Habis itu motivasi atau apa tadi? Pesan inspiratif. Oke. Kalian jangan menyerah kalau misalkan gagal di satu beasiswa. Fun fact, aku daftar beasiswa Jarum itu tidak one shot. Aku udah ngelaluin 5 kali kegagalan sebelum aku keterima beasiswa Jarum guys. Jadi jangan ada alasan buat kalian ketolak sekali langsung nyerah. Itu nggak ada. Itu kalau menurut aku kalian harus ngambil segala opportunity yang masuk ke dalam hidup kalian. Selagi itu baik, kalian coba aja, kalian ambil. Karena kalau misalkan gak kalian ambil, itu peluang kegagalan kalian 100. Kalau misalkan kalian ambil, itu masih 50-50 guys. Jadi apapun itu opportunity-nya yang datang ke hidup kalian selagi baik, harus diambil. Mending menyesal nyoba daripada nggak sama sekali ya. Betul banget. Betul. Kalau dari Malaysia mungkin Kalau aku mungkin dari awal ini sih kayak cari tahu info-info beasiswa itu apa aja. Kan di sini juga udah ada banyak platform kan yang udah mendukung kita, kayak di Instagram info beasiswa. Terus banyak kan itu akun-akun yang kayak share apa aja sih yang udah open atau kayak yang coming soon tuh apa aja, beasiswanya tuh apa aja kan dengan persyaratannya itu juga. Terus jangan malas buat nyari informasi. Nah itu penting karena terus yang kedua juga ada TikTok kan, ada itu tuh kayak banyak banget awardee yang udah share terus bikin video konten tentang beasiswa kayak gitu. Dan jangan takut buat nyoba gitu loh. Karena kayak alhamdulillah dengan keberanian buat nyoba ini ternyata membuahkan hasil yang bermanfaat buat kita gitu. keren banget. Berarti intinya kita tuh yang penting berani buat nyoba dulu ya Mbak. Tuh. Karena kita nggak tahu ke depannya, daripada nanti kita udah lewat, aduh misal kenapa kemarin nggak coba, Iya bener banget. Apalagi beasiswa Jarum hanya dibuka 1 kali guys seumur hidup, dan hanya mahasiswa semester 4 yang bisa daftar. Jadi sebelum semester 4 nggak boleh? Nggak bisa. Sebelum dan sesudah semester 4 nggak bisa. Pokoknya hanya dibuka 1 kali setahun, dan hanya sekarang tuh ya hanya untuk mahasiswa semester 4, berarti angkatan 2024 doang yang bisa daftar. Bener-bener one shot ya Mbak? Ya betul. Jadi layak banget buat coba. Kalau nggak nyobain nangis sih. Iya. Tapi kalau info dari Kanda juga ada nggak sih Day? Ada, bener banget. Kan
kan tinggal scroll aja di IG HMTI_UNS, ada tuh info Harmon dari harmonisasi internal yang ada info beasiswanya, Ra. Wah, tuh teman-teman jangan lupa pantengin IG-nya HMTI ya. Nah, karena pertanyaan tadi itu udah menutup sesi kita pada hari ini, akhir kata, makasih banyak ya buat Mbak Margaret. Sama-sama. Iya, Sama-sama. banyak banget. Close dulu nggak sih, Ra? Bermanfaat banget. Oke, buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan kapanpun itu, sampai jumpa di sharing beasiswa berikutnya. Dadah!